Sorotan publik kini merembet ke lingkar keluarga Dwi Sasetyaningtyas setelah polemik yang menyeret namanya makin melebar. Kali ini, perhatian tertuju pada mertuanya, Syukur Iwantoro, mantan pejabat tinggi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia pernah menjabat Dirjen Peternakan periode 2011 hingga 2015 sebelum mencapai posisi Sekretaris Jenderal. Kariernya dimulai sebagai PNS dari level staf hingga menempati sejumlah jabatan strategis. Dalam perjalanan tugasnya, Syukur Iwantoro juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi pada beberapa perkara impor komoditas. Berdasarkan ELHKPN 2018, total kekayaannya dilaporkan sekitar 3,093 miliar rupiah yang didominasi aset tanah dan bangunan. Polemik makin panas karena anak Syukur, Arya Iwantoro, diketahui merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP dan kini menetap di Inggris bersama Dwi Sasetyaningtyas. Netizen yang budiman menyoroti dugaan kewajiban pengabdian yang belum tuntas sesuai skema 2N+1. Perdebatan pun melebar di media sosial. Sebagian mempertanyakan komitmen penerima beasiswa negara, sementara pihak lain menilai kontribusi global tetap bernilai. Dwi Sasetyaningtyas sendiri telah menyampaikan permohonan maaf, tetapi sorotan publik belum juga mereda hingga kini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan kutuk tempat lo dapat dana untuk makan dan lo hidup dan lo belajar. Jangan jelek-jelekin. Ya gue tahu belakangan ini news tentang atas-atas kita itu emang ngaco belakangan ini. Tapi dengan cara lo flexing kayak gitu, sumpah itu tuh nggak banget loh. Jadi hati-hati kalau bikin statement. Ngerti banget gue kenapa orang-orang yang ngedenger statement lo itu tuh ada beberapa yang marah. Ya iyalah, pajaknya mereka gitu loh untuk bayarin semua fasilitas lo. Untuk Dwi Sasetyaningtyas, alumni LPDP yang bangga anaknya dapat paspor UK, terus pakai bilang cukup dia aja yang jadi WNI, anaknya jangan sampai. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, mau anaknya jadi warga negara bulan juga nggak ada masalah. Tapi masalahnya situ sama suami situ itu bisa kuliah, bisa sekarang survive di negeri orang itu karena beasiswa LPDP. Di mana yang biayai ya negara? Pakai duit rakyat, ya minimal tahu diri, tahu malu. Kalaupun emang pengen anaknya tuh jadi warga negara asing ya nggak ada masalah, asalkan jangan berkoar-koar, jangan dipublikasiin seakan-akan itu kuliah pakai duit nenek moyang. Ya kita semua tahu lah kalau Indonesia ini bukan negara maju, nggak semaju UK. Tapi dengan pernyataan kayak gitu bisa menyakiti mayoritas masyarakat Indonesia, masyarakat yang bisa biayain lo sampai lo bisa kuliah dan juga bisa survive di luar negeri. Manusia hebat abad ini, cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anak aku jangan. Dan lu keluar negeri dapat beasiswa dari LPDP. Lu harusnya kalau mau ngomong kayak gitu, kesana pergi ke luar negeri, jual sawah emak lu di kampung. Ya, jangan lu pakai pajak rakyat, pajak gue, lu bilangnya seolah-olah lu nggak suka sama negara Indonesia. Ya, gue juga kadang-kadang gedek sama pemerintah, tapi cinta sama tanah air gue. Ya, ini orang-orang kayak gini, orang-orang nggak pantas ditolong sebenarnya. Cukup aku saja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Lu bangga ngomong kayak gitu. Itu pemerintah ya ngasih pajak gue ke lu untuk belajar di luar negeri supaya lu bisa mengharumkan nama bangsa, bisa bantu pemerintah membangun negara ini, bukan jadi bahan hujatan di dunia. Ya, lu dibiayain sama pajak rakyat buat belajar di luar negeri, membangun negara lu di sini. Ya, lu pakai pajak gua buat sekolah di luar negeri biar taraf pendidikan lu lebih dari rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia, biar bisa bantu pemerintah, bantu rakyat Indonesia balik lagi ke sini. Bukan dipakai buat sombong. Lu ada di luar negeri tuh bukan jual sawah emak lu, ya. Pajak gue. Guys, jangan daftar LPDP. Beneran ini bukan clickbait ya.
Karena banyak banget loh yang daftar kemudian akhirnya lolos, diterima dan akhirnya pulang ke Indonesia dia nyesel. Kata dia kalau boleh milih mungkin dulu gue nggak ngambil LPDP. Kenapa tuh? Ternyata emang reasonnya adalah karena wajib pulang. Dia banyak yang kurang matang mempertimbangkan ketika berangkat. Dia berpikir nggak apa-apa lah, ya udah gue kuliah mungkin ke MIT atau some top schools di UK, Oxford dan lain sebagainya, tanpa dia menyadari ketika pulang ke Indonesia ya dia bingung gitu. Itu ilmunya harus diaplikasikan gimana, lapangan kerjanya ada atau enggak gitu kan. Dan selain itu juga dengan kondisi Indonesia yang makin kesini makin begitu ya, sebenarnya LPDP ini memang menggoda banget sih. Gue bisa membayangkan ya literally bisa daftar ke kampus top manapun. Anda mau ke US, Australia, UK, all those dream countries dengan ranking yang sangat tinggi dan lain sebagainya, yang mungkin beasiswa lain nggak bisa mengcover itu. Tapi justru di situ jebakan. Gue nggak bilang LPDP itu jelek. LPDP itu menurut gue adalah sebuah karunia, anugerah yang harus dimanfaatkan dari pemerintah Indonesia. Tapi harus disadari penuh bahwa yang namanya kuliah adalah suatu stepping stone. Jadi teman-teman harus bisa menyadari dengan sangat jelas, saya S2 itu untuk setelah lulus nanti saya mau ngapain. Nah, buat teman-teman yang sebenarnya membayangkan kayak, oh saya pengen S2 di luar untuk kemudian bisa stay di sana, kerja di sana, nggak langsung pulang. Sebenarnya banyak banget loh beasiswa yang tidak mewajibkan untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya justru yang mewajibkan harus balik ke Indonesia itu tidak banyak. Paling saya bisa nyebutin hanya LPDP, Chevening, AAS, Fulbright, ADB, macam itu ya. Selebihnya banyak sekali beasiswa yang justru dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar Indonesia untuk kemudian dia stay di sana dan lanjut kerja di sana. Misalnya beasiswa Max, GKS, beasiswa Erasmus, beasiswa pemerintah Perancis, dan lain sebagainya. Yang jelas, jangan sampai salah mengambil keputusan, pertimbangkan dengan sangat matang. Anda S2 ini tujuannya kira-kira karir tracknya setelah lulus mau seperti apa. Ngomongin mbak-mbak paspor lemah atau si mbak penyalahgunaan LPDP yang lagi viral, to be honest, aku tuh yang paling anti ngomentarin kayak gini, but it just getting into my nerves gitu loh, kayak yang bener-bener gemes banget sama pemikirannya, karena sebenarnya tuh nggak cuman 1-2 orang yang pemikirannya kayak gini gitu, tapi banyak. I think people yang ngerendahin satu untuk merasa lebih tinggi di tempat lain, it's the best form of being a coward. Sebelumnya aku kuliah juga di luar negeri, tapi aku nggak pakai LPDP sama sekali. Jadi beasiswa, tapi beasiswa dari pemerintahannya langsung. Jadi aku tuh pernah ngeliat fenomena di mana penyalahgunaan LPDP itu emang beneran ada gitu. Cuman I'm not going for the drama. But it's happened, it's true, and it's been going on years. Karena terakhir kali aku lihat itu tuh 2023, pas aku masih kuliah di Rusia. Biasanya tuh suaminya udah S2 duluan, bawa istrinya, terus habis itu istrinya apply juga S2 lagi untuk study, tapi ya there are so many motive behind that. S2 suaminya selesai, apply lagi S3 suaminya selesai, istrinya apply S3. How crazy that is. And that's the lack of the system. Cuman aku nggak mau fokus di situ ya. Aku lebih ke heran aja sih sama mentalitas orang-orang yang bilang luar negeri tuh lebih enak, luar negeri tuh lebih ini gitu. We both know, nggak usah terlalu dijunjung tinggi gitu. Menurut aku hidup di Indonesia itu tempat yang paling surga gitu. You literally get laundry for just 9.000 per kilo. That's crazy. And you can even have someone to deliver it in front of your house, in front of your door. That's crazy. Dan more than that, menurut aku pengecut banget buat orang-orang yang ngejelekin satu tempat just because you wanted to escape gitu. Kalau lo beneran punya mental fighter, harusnya tuh yang lo highlight bukanlah sesuatu yang gue mau escape dari Indonesia gitu, kabur dulu. No, you focus on the system, you benerin the system, and then you try to make it work gitu instead of just escape. Kalau orang selalu trying to find the way out, what is the other term more than cowards that suits them? Yes, this country is not perfect. It needs a lot of improvements. Tapi ya harusnya kita yang sebagai generasi muda tuh yang lebih aktif gimana caranya bikin this country is
going to get better gitu, because harusnya tuh di mental kalian Indonesia tuh bukan cuman tempat kelahiran aja, but this is where you are growing your legacy. Hanya karena lo tinggal di luar negeri itu bukan berarti lo so much better than anyone here. Let's take that pride down, karena ya be authentic aja lah. Orang Indonesia tuh banyak kok yang super duper awesome, they achieve so many things, dan many people that I know that are great people, they don't need to brag about the bad thing about Indonesia, tapi mereka yang fight gimana ya caranya sistem negara gue ini bisa jauh lebih baik gitu dengan power yang gue udah punya, which is knowledge, which is bisa ngomong, which is internet yang banyak banget bisa diakses sekarang. If you don't want to make it work, then meaning that you just don't want to make it work gitu loh, karena dunia ini tuh udah terekspos dengan informasi 24/7, literally cara untuk ngelakuin sesuatu lo bisa cari di internet gitu ya, cari di AI 3 detik keluar, but you don't try because you are a quitter, because you just wanted to escape something instead of just trying to gimana caranya biar lebih baik lagi. That's crazy.